Halo Sobat-Sobat Universe pecandu film, kembali lagi bersama Universe Review Film. Bagaimana kabarnya Sobat-Sobat Universe kalian? Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Universe Review Film akan kembali mereview film berdasarkan kisah nyata bergenre drama romantik yang dirilis tahun 2021 yang berjudul The Evil. Bagaimana ceritanya? Yuk simak terus. Tapi sebelumnya bantu kami untuk menuju 1 juta subscriber ya. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Film diawali pada tanggal 31 Maret 1889 dengan diperlihatkannya seorang laki-laki yang sedang membuat sketsa gambar di suatu ruangan di Menara Eiffel. Lelaki itu adalah Gustavo Eiffel. Sambil membuat sketsa di kertas, pikirannya terbayang di suatu masa, sewaktu meresmikan Menara Eiffel. Ketika ia sedang berbicara dengan Presiden Prancis, mata Eiffel tidak fokus kepada lawan bicaranya. Pandangan matanya seperti teralihkan pada seseorang yang dirindukannya di antara kerumunan penonton, seseorang yang tidak sempat ia temui. 3 tahun sebelumnya, pada bulan September 1886, di kantor Kedubes Amerika, Gustave Eiffel mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat sebagai warga negara kehormatan karena telah membantu merancang struktur bagian dalam patung Liberty, hingga patung tersebut akan kuat dalam 200 tahun ke depan. Film dilanjutkan dengan Eiffel yang sedang makan siang bersama putrinya yang bernama Claire. Saat itu putrinya mengatakan bahwa ia mau menikah. Tetapi Eiffel tidak menanggapnya dengan serius. Dan kemudian Jane, asistennya datang dan bergabung makan siang bersama mereka. Dalam makan siang itu, Jane menyarankan kepada Eiffel untuk mengikuti pameran konstruksi dunia yang akan diadakan dalam waktu dekat. Tetapi Eiffel lebih tertarik untuk membangun metro yang digagas oleh Menteri Perdagangan. Jane juga memberitahukan bahwa ada koleganya yang sudah mendesain sebuah monumen dan mau menunjukkan hasil rancangannya. Jane meminta Eiffel untuk melihat dan menilai hasil rancangan tersebut. Pada awalnya Eiffel tidak tertarik, akan tetapi setelah Eiffel dibujuk untuk melihatnya sebentar saja, akhirnya Eiffel bersedia dengan syarat tidak lebih dari 15 menit untuk melihat modelnya. Setelah melihat dengan seksama desain monumen itu, Eiffel mengatakan bahwa monumen hasil rancangan tersebut jelek dan tidak menarik. Meskipun perancangnya sudah menjelaskan bahwa tinggi monumen itu 200 meter dan berkaki 4. Akan tetapi karena ia tidak tertarik, maka Eiffel menyuruh mereka kembali bekerja. Di ruangannya Eiffel, Jane diminta untuk menghubungi jurnalis sebuah koran terkemuka. Jurnalis itu temannya semasa kuliahnya yang bernama Anthony de Restac. Ia sangat dekat dengan Menteri Perdagangan. Eiffel bermaksud untuk mendekati menteri itu terkait proyek metro yang akan dibangun dalam waktu dekat. Karena ia tidak tertarik dengan usulan untuk membangun monumen rancangan koleganya Jane. Akhirnya Eiffel bertemu dengan jurnalis itu di sebuah bar. Mereka asik mengobrol tentang masa-masa kuliahnya. Dalam obrolan itu, Anthony akan memperkenalkannya kepada menteri di waktu yang akan datang di acara makan malam. Akhirnya, Eiffel diundang datang ke tempat kediaman Menteri Perdagangan untuk bertemu dan makan malam bersama. Sesudah bertemu dan menyapa basa-basi seperlunya dengan menteri dan asisten pribadinya, Anthony, sang jurnalis, mengajak Eiffel untuk berkenalan dengan istrinya. Ketika bertemu dengan istrinya Anthony yang bernama Adriana, Eiffel seperti kaget dan terpesona dengan kecantikannya Adriana. Sehingga ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa tersenyum kaku dan bersalaman. Lalu Adriana mengucapkan selamat malam. Eiffel juga membalas ucapan Adriana setelah lama terdiam. Tak lama kemudian terdengar ada pengumuman bahwa makan malam dengan menteri akan segera dimulai. Dalam makan malam itu, Eiffel duduknya berseberangan dengan Adriana. Sambil makan, Eiffel mencuri-curi pandang pada Adriana. Begitu juga dengan Adriana, sesekali menatap Eiffel. Ketika Eiffel sedang melamun, tiba-tiba menteri bertanya padanya bahwa ia mendapat informasi dari Anthony sang jurnalis
tentang ide Eiffel untuk ikut kompetisi dunia. Tetapi Anthony sang jurnalis menyela bahwa Eiffel lebih tertarik membangun metro. Lalu menteri menambahkan bahwa membangun metro tidak membuat siapapun untuk bermimpi. Karena setelah kekalahan perang di Sudan, Prancis butuh sebuah monumen seperti patung Liberty yang Eiffel buat untuk Amerika, sebuah simbol kejayaan. Lalu Pak Menteri tersebut meminta pendapat Adriana. Adriana menjawab bahwa ia mendukung ide menteri untuk membangun sebuah monumen yang akan menggambarkan bahwa kita harus lebih berani dan lebih bebas. Pak Menteri mengharapkan Eiffel untuk membangun sebuah monumen dan melupakan metro. Setelah lama terdiam, Eiffel tiba-tiba bicara bahwa ia akan membuat sebuah menara dengan tinggi 300 meter dan terbuat dari logam seluruhnya sambil menatap mata Adriana. Sepertinya Eiffel ingin membangun menara itu untuk dipersembahkan secara khusus untuk Adriana. Dan orang-orang yang makan malam bersama pun takjub dengan rencana ketinggian 300 meter tersebut. Lebih lanjut, Eiffel meminta satu syarat bahwa menara itu harus dibangun di kota Paris agar semua orang bisa melihatnya, baik kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat biasa. Pokoknya buat semua orang di dunia yang berkunjung ke Paris. Dan semua orang pun bertepuk tangan mendukung ide Eiffel termasuk Pak Menteri. Ketika acara makan malam bersama dengan Pak Menteri usai, Anthony sang jurnalis bersama istrinya Adriana juga Eiffel pulang. Ketika mereka sudah sampai di luar halaman rumah Pak Menteri, Anthony permisi kepada Eiffel untuk membawa mobilnya yang terparkir jauh di sana. Ketika Anthony sedang pergi membawa mobilnya, Eiffel dan Adriana sama-sama diam membeku. Tetapi mata Adriana selalu melihat Eiffel. Lalu tiba-tiba Adriana berkata pada Eiffel, "Lihat aku." Tetapi Eiffel tidak berpaling sama sekali. Lalu Adriana mencoba memegang tangan Eiffel. Tetapi Eiffel langsung menepisnya sambil berkata, semoga dirinya tidak pernah melihat Adriana lagi. Mendengar hal itu, wajah Adriana berubah kecewa, marah menjadi satu. Untungnya Anthony datang membawa mobilnya dan mereka pun pergi sambil dilihat oleh Eiffel. Dan sepertinya Eiffel menyesali telah berbuat kasar kepada Adriana. Di pagi harinya, Jane, asistennya Eiffel, membuka tirai ruangan Eiffel. Ia terkaget setelah melihat Eiffel terduduk di sofa, sepertinya sedang melamun. Lalu Jane bertanya, sedang apa gerangan Eiffel di situ? Eiffel berkata bahwa ia akan membangun sebuah menara. Ia akan memakai ide koleganya, tetapi tingginya akan menjadi 300 meter. Jane pun diam membisu, seperti tidak percaya apa yang Eiffel katakan. Lebih lanjut, Eiffel berkata bahwa tekadnya sudah bulat untuk membangun sebuah menara dengan tinggi 300 meter itu. Di lain hari, Eiffel sedang memperhatikan sebuah rumah dari kejauhan. Ternyata itu adalah kediaman Anthony sang jurnalis bersama istrinya. Lalu Adriana tampak keluar dari rumah dan pergi memakai kereta kuda, dan Eiffel pun mengikuti dengan berjalan kaki. Ketika sedang mengikuti Adriana, tak jauh dari sana, Anthony menyapa Eiffel. Eiffel pun terkejut, tak menyangka bertemu dengan Anthony. Dengan gelagapan, Eiffel menjawab bahwa ia perlu mencari udara segar, karena selama ini ia selalu berada di dalam ruangan. Lalu Anthony mengatakan bahwa rumahnya tak jauh dari sini. Lalu ia mengajak Eiffel berkunjung ke rumahnya hanya untuk minum teh dan dengan terpaksa Eiffel pun menurutinya. Di dalam rumah, Eiffel kagum atas interior rumahnya. Ketika Anthony meminta izin untuk ke belakang, Eiffel berjalan-jalan melihat sekeliling. Dengan sengaja Eiffel masuk ke kamar pribadi Anthony. Ia terbawa suasana ketika melihat foto-foto Adriana yang terlihat cantik sehingga ia sedikit melamun. Tiba-tiba Anthony masuk bertanya, sedang apa ia di dalam kamar pribadinya? Dengan sedikit gelagapan, Eiffel menjawab bahwa ia tersesat sehingga tanpa sengaja masuk ke dalam kamarnya. Adegan kembali pada tahun 1860 di kota Bordeaux. Tampak Eiffel muda sedang berusaha menyelamatkan seorang pria di sungai yang terjatuh dari jembatan. Dengan sekuat tenaga, Eiffel membawa lelaki itu ke pinggir sungai dan berhasil. Tampak dari darat, seorang wanita muda yang sedang naik kereta kuda juga turut memperhatikan dengan seksama kejadian penyelamatan yang dilakukan oleh Eiffel di sungai. Lalu ia pun pergi.
Sedangkan Eiffel mengadu pada pengawas bangunan bahwa tiang pengaman jembatan sangat kurang hingga pegawainya jatuh dari jembatan. Lalu pengawas itu bilang bahwa anggarannya sangat terbatas sehingga tidak bisa membeli kayu pengaman lagi. Mendengar hal itu, Eiffel pun bertekad akan mencari orang yang mempunyai proyek itu. Di hari berikutnya, Eiffel mendatangi Tuan Borgs, pemilik proyek pembangunan jembatan, untuk meminta tambahan kayu untuk pengamanan jembatan yang sedang dibangun. Di dalam rumahnya, ketika hendak bertemu dengan Tuan Borgs, Eiffel terpesona oleh kecantikan seorang perempuan yang turun dari tangga. Sesudah menyampaikan permohonannya tentang kurangnya kayu pengaman, lalu Tuan Borgs mengajak Eiffel untuk makan siang bersama sambil membicarakan permohonannya itu. Awalnya Eiffel menolak untuk makan siang bersama, tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Tuan Borgs. Dalam makan siang bersama itu, Eiffel menjadi pusat perhatian karena kabar penyelamatan pekerja konstruksi jembatan sudah menjadi buah bibir masyarakat, termasuk anak perempuannya Tuan Borgs, yaitu Adriana. Di sana Adriana dan Eiffel saling mencuri-curi pandang. Sepertinya ada benih-benih cinta yang tumbuh di antara mereka berdua. Sesudah makan siang usai, Eiffel pun pamit pulang pada Tuan Borgs. Ketika Eiffel sampai pintu, Adriana menyapanya dan mengundang Eiffel untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Dan Eiffel pun bersedia untuk datang. Sebelum Eiffel melangkah lebih jauh, Adriana berkata bahwa saat kejadian penyelamatan oleh Eiffel, dirinya ada di sana, dan Adriana pun seperti bangga pada Eiffel yang mempunyai keberanian yang tinggi. Kembali kepada Eiffel di masa sekarang. Siang dan malam, Eiffel terus bekerja membuat sketsa monumen. Dia terus mencoba beberapa desain yang kira-kiranya indah dan menarik. Ketika sedang duduk merenung, kiranya kembali di masa lampau ketika ia datang ke pesta ulang tahunnya Adriana. Dalam pesta itu, awalnya Eiffel turut serta dalam berbagai permainan. Di momen tersebut, tampak jelas Adriana dan Eiffel mulai jatuh cinta. Hingga pada suatu saat, setelah memperhatikan Adriana dan teman-temannya begitu menikmati permainan khas anak muda bangsawan, Eiffel yang merasa tidak cocok dengan segala permainan itu pergi diam-diam. Tetapi Adriana melihatnya hingga mengejarnya. Setelah dekat, Eiffel pun memberi hadiah ulang tahunnya berupa buku konstruksi kepada Adriana. Sepertinya Eiffel salah tafsir terhadap gelagat Adriana, hingga Eiffel nekat hendak menciumnya. Tetapi dengan sigap, Adriana menghindar sehingga membuat Eiffel malu dan kecewa, sehingga ia pun pergi meskipun acara di sana belum selesai. Adriana merasa bersalah dan setelah itu ia pun bergabung dengan teman-temannya untuk memotong kue ulang tahunnya. Kembali ke masa sekarang, Eiffel dengan serius membuat sketsa menara rancangannya dan pikirannya Eiffel pun kembali ke masa lalu. Saat itu ketika Eiffel selesai bekerja, Adriana mendatangi Eiffel bermaksud untuk meminta maaf karena kejadian pada acara ulang tahunnya. Lalu Eiffel mengajak masuk Adriana ke dalam mes pribadinya. Pada awalnya mereka canggung, tetapi setelah beberapa saat, suasana mulai mencair ketika Eiffel meminta maaf tentang kesalahpahaman tersebut. Begitu juga Adriana. Lalu Eiffel berkata kepada Adriana sambil menuntunnya ke pintu keluar, bahwa akan ada ulang tahun berikutnya. Adriana juga akan mendapatkan pahlawan-pahlawan baru berikutnya, berdansa dan permainan, serta es krim. Eiffel juga mengatakan bahwa Adriana adalah anak manja yang menawan. Oleh karena dituduh sebagai anak manja, Adriana merasa tidak terima dan langsung berjalan ke arah sungai dan berkata, "Aku lagi bermain-main sambil menceburkan diri ke sungai." Melihat hal itu, Eiffel pun panik dan segera lari mengejarnya dan melompat ke dalam sungai untuk menyelamatkan Adriana. Dengan susah payah, akhirnya Eiffel berhasil menyelamatkan Adriana dan membawanya kembali ke mesnya. Dan setelah kejadian itu, Eiffel dan Adriana semakin tak terpisahkan. Keduanya dilanda cinta yang berat. Kembali ke masa Eiffel sekarang, tampak Eiffel berhasil menyelesaikan rancangannya dan meminta Jane asistennya untuk merapikan dengan menambahkan balkon dan galeri tanpa merubah bentuknya. Lalu Eiffel pun pergi menemui Anthony sang jurnalis. Dalam pertemuannya, Anthony menjelaskan berita di koran tentang Eiffel yang merancang sebuah monumen raksasa
mendapat ulasan dan respon yang baik dari para dewan kota. Dan sepertinya para dewan kota sangat tertarik dan setuju karena Anthony telah membuat cerita yang menarik tentang tujuan dibangunnya monumen spektakuler di Paris itu. Mon tailleur est juste là, c'est le meilleur de Paris. Selanjutnya, di waktu yang telah ditentukan, Eiffel dengan percaya diri mempresentasikan hasil rancangannya kepada para dewan kota. Dengan penuh antusias, para dewan kota menyimak penjelasan Eiffel dengan seksama. Dengan brilian, Eiffel menjelaskan rancangannya yang akan tahan 200 tahun ke depan dan akan menjadikan Menara Eiffel di Paris sebagai tujuan wisata seluruh dunia. Setelah mendengar hasil penjelasannya, tampak para dewan kota sangat puas dan setuju proyek tersebut diikut-sertakan dalam kompetisi dunia yang akan diadakan dalam waktu dekat. Dan penilaian pun dimulai. Tampak Anthony dan istrinya Adriana turut datang dan memberi semangat kepada Eiffel bahwa menara rancangannya akan menjadi pemenang lomba dan Eiffel pun tersenyum. Dan benar saja, dalam pengumumannya, Eiffel menjadi pemenang pertama dan berhak membangun menara rancangannya di pusat kota Paris. Pada detik-detik pengumumannya, posisi Eiffel dan Adriana bersebelahan. Dengan sengaja, Adriana menggenggam tangan Eiffel dan dibalas juga oleh Eiffel. Hal itu secara tidak sengaja dilihat oleh Anthony, sehingga membuatnya bingung sekaligus cemburu dengan kelakuan Eiffel yang dengan berani menggoda istrinya. Padahal mereka berdua baru saja kenal, Anthony merasa sangat kesal dan marah sehingga ia menjadi serba salah. Eiffel memberi semangat dan mengatakan kepada anak buahnya untuk membangun menara dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Karena kelak anak cucu mereka akan bangga mengingat mereka semua. Dan para pekerja pun bersorak-sorai gembira. Dengan giat dan semangat tinggi, Eiffel bersama semua karyawan dan pekerjanya bekerja keras siang dan malam sehingga ia sedikit melupakan Adriana. Hingga pada suatu acara makan siang resmi yang diadakan di rumah seorang pejabat penting, Eiffel diminta untuk berdansa oleh tuan rumah. Dengan berat hati, Eiffel pun mengiyakan dan langsung mengajak Adriana untuk berdansa setelah terlebih dahulu meminta izin kepada Anthony. Anthony pun mengizinkan walaupun merasa cemburu kepada Eiffel. Ketika berdansa, pada awalnya Adriana merasa canggung karena ia diperhatikan oleh suaminya Anthony. Tetapi dengan lihai, Eiffel terus merayu dan membujuk Adriana untuk bertemu di suatu hotel. Namun Adriana menolak dengan tegas karena dia adalah bagian dari masa lalunya. Lagi pula ia sudah bersuami. Karena terus didesak oleh Eiffel, akhirnya Adriana mundur. Tampak raut kekecewaan di muka Eiffel. Dan benak Eiffel kembali ke masa lalunya ketika bersama Adriana di masa mudanya. Tergambar jelas sekali Adriana dan Eiffel muda begitu mesra dan saling jatuh cinta yang mendalam. Dan di sana pula Eiffel berjanji akan menikahi Adriana, membuat Adriana menjadi sangat senang. Adegan berlanjut di masa sekarang. Tampak Eiffel menjelaskan secara detail kepada Pak Menteri tentang berjalannya pembangunan proyek. Pak Menteri mengatakan banyak sekali pengaduan masyarakat tentang ketidaknyamanan lingkungan mereka dikarenakan pembangunan proyek itu. Tetapi Eiffel memohon dengan sangat kepada Pak Menteri agar mengabaikan keluhan dari masyarakat demi proyek yang besar ini. Dan tampaknya Pak Menteri pun menyetujui. Seiring berjalannya waktu, ternyata semakin lama semakin banyak masyarakat yang protes dan berdemo karena pembangunan menara itu. Dan surat-surat pun datang berkarung-karung ke kantor Eiffel. Tapi dia tetap tidak mengindahkan demi proyek besar itu. Para pekerja juga menuntut kenaikan gaji karena beratnya beban kerja yang harus ditanggung. Hal itu membuat Eiffel semakin pusing. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat Eiffel untuk melanjutkan pembangunan menara itu demi komitmennya kepada Adriana. Di lain tempat, tampak Adriana dan Anthony sarapan pagi bersama. Ketika Adriana hendak menuangkan minuman kopinya, tidak sengaja Adriana membaca berita utama yang tertulis di koran yang sedang dibaca oleh Anthony. Dalam berita itu tertulis bahwa warga Paris sangat marah dan menentang menara Eiffel. Melihat hal itu, Adriana tampak sedih dan curiga pada suaminya. Apakah suaminya yang membuat artikel itu? Untuk itu, Adriana nekat masuk ke kamar kerja Anthony setelah Anthony pergi bekerja.
Dan betul saja, Adriana menemukan tulisan-tulisan Anthony tentang pembangunan Menara Eiffel. Dalam tulisan itu, tampak sengaja Anthony menghasut pembaca untuk menolak dilanjutkannya pembangunan menara itu. Sementara itu, Eiffel dan Anthony pergi bersama naik mobilnya Anthony untuk menghadiri pertemuan dengan Dewan Kota. Dalam perjalanannya itu, Eiffel mengadu pada Anthony bahwa jurnalis tidak lagi bersamanya. Banyak berita-berita miring di koran-koran yang memprovokasi pembaca untuk menghentikan pembangunan menara itu. Kemudian Eiffel meminta tolong kepada Anthony untuk membuat berita yang mendukung pembangunan menara itu, tetapi Anthony tidak menjawabnya. Lebih lanjut, Eiffel mengatakan bahwa jurnalis bisa meyakinkan orang-orang dan bank-bank yang mendukung dana agar pembangunan harus bisa mencapai tingkat 1. Kalau tidak, maka akan sia-sia dan Eiffel pun akan bangkrut. Tiba-tiba mesin mobilnya mati dan Anthony meminta Eiffel untuk memutar ankle startnya. Dengan sedikit curiga, Eiffel pun turun dan memutarnya. Percobaan pertama gagal, lalu dicoba lagi dan berhasil. Setelah mobil hidup, tanpa basa-basi, Anthony pergi meninggalkan Eiffel sendiri di jalan. Eiffel pun hanya bisa menatap Anthony pergi dengan bertanya dalam hati, apakah Anthony tahu bahwa Eiffel menaruh hati kepada Adriana. Adegan dilanjutkan ke lokasi proyek menara. Tampak tidak ada seorang pun yang bekerja. Setelah masuk ke kantornya, Eiffel mendapat kabar dari Jane asistennya bahwa para pekerja mogok. Lalu Eiffel meminta Jane untuk pergi meninggalkannya di kantor karena dia ingin menyendiri dulu. Sambil merenung dengan apa yang terjadi, benak Eiffel kembali ke masa lalu, di mana dia datang ke rumah Tuan Borch untuk mencari Adriana. Tetapi Tuan Borch mengatakan bahwa Adriana telah pergi dan dia tidak mau menikah dengannya. Mendengar hal itu, emosi Eiffel naik ke ubun-ubun dan langsung mencekram baju Tuan Borch. Tetapi Tuan Borch dengan sigap mendorong Eiffel hingga jatuh ke tanah dan mengusirnya. Lalu Tuan Borch pun pergi meninggalkan Eiffel sendiri. Begitu cintanya dia pada Adriana, Eiffel pun menunggu Adriana sampai malam, hanya untuk meyakinkan dirinya apakah betul Adriana tidak mau menikah dengannya. Akan tetapi penungguan Eiffel sia-sia karena Adriana tidak pernah muncul. Adegan dilanjutkan di masa sekarang. Adriana akhirnya memberanikan diri datang ke hotel untuk menemui Eiffel dengan rasa khawatir dan was-was karena takut ketahuan oleh suaminya. Di dalam hotel itu, hal pertama yang diucapkan Eiffel adalah Adriana terlambat 20 tahun. Dengan sedih, akhirnya Adriana menceritakan kejadian 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, Adriana begitu gembira karena dia akan menikah dengan Eiffel di hadapan kedua orang tuanya. Akan tetapi terjadi hal yang tak diduga. Ternyata orang tuanya tidak menyetujui pernikahannya karena Eiffel bukan dari kalangan bangsawan. Dia hanyalah seorang pekerja biasa dari kalangan menengah. Hal itu sangat memberatkan kedua orang tuanya Adriana. Meskipun Adriana sudah mengatakan bahwa ia mengandung anaknya Eiffel. Mendengar Adriana sudah hamil di luar nikah, tentu saja ayahnya menjadi marah dan menyuruh Adriana masuk ke kamar. Alih-alih masuk ke kamar, Adriana malah lari keluar rumah dan dikejar oleh bapaknya. Dan karena pintu gerbang dikunci, Adriana pun nekat naik ke atas pagar dan terjadilah hal yang menyedihkan. Adriana tertusuk ujung pagar yang mengakibatkan perutnya terluka parah dan keguguran. Hingga sampai sekarang ia tidak dikaruniai anak. Selanjutnya ia dibawa ke rumah sakit dan hal itu tidak pernah diberitahu kepada Eiffel. Mendengar ceritanya Adriana, Eiffel pun menjadi sedih dan menangis. Karena selama ini ia sudah salah paham, mengira Adriana mengkhianati cinta sejatinya yang sudah begitu mendalam. Semenjak pertemuan rahasia itu, Eiffel dan Adriana menjalin cinta terlarang. Semakin hari cinta mereka semakin dalam karena Adriana menemukan cinta sejatinya pada Eiffel. Dan begitu juga Eiffel sudah menemukan cintanya yang sempat hilang 20 tahun yang lalu. Sejak mereka berpacaran lagi, Eiffel semakin semangat untuk menyelesaikan menaranya. Sementara di lain sisi, koran-koran nasional memberitakan bahwa pembangunan menara Eiffel tidak layak untuk dilanjutkan. Pada akhirnya, sebuah bankir bersepakat untuk menghentikan dana pembangunan menara itu, sehingga membuat Eiffel marah, kesal, dan kecewa. Tetapi dengan tegas dan yakin, Eiffel berniat akan mendanai sendiri proyek dengan menjual seluruh aset-aset pribadinya. Dan kalau itu tidak cukup, maka ia akan berhutang
meskipun ia harus berhutang seumur hidupnya. Selanjutnya, Eiffel meminta dengan sangat kepada para pekerja untuk melanjutkan pembangunan, setidaknya sampai pada tingkat 1, meskipun tanpa dibayar. Dan Eiffel berjanji apabila sudah sampai pada tingkat 1 dan dananya sudah cair, maka para pekerja akan dinaikkan gajinya 2 kali lipat. Dan para pekerja pun setuju dibandingkan jika menara itu dirobohkan dan tidak mendapatkan apa-apa. Dengan penuh semangat, Eiffel terus bekerja siang dan malam, juga dengan semangat dari Adriana. Maka Eiffel semakin yakin akan perjuangannya. Akhirnya, setelah penuh perjuangan dan kerja keras, level 1 berhasil dirampungkan, disambut oleh para pekerja dengan gembira. Karena level 1 adalah level yang sangat sulit dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Maka dengan begitu, maka pembangunan berikutnya akan lebih mudah. Akhirnya masyarakat pun mendukung pembangunan menara hingga selesai. Waktu pun berlalu. Adriana datang mengunjungi dan melihat hasil karya Eiffel dengan naik ke level 1. Dengan penuh haru dan bangga dengan hasil yang dicapai oleh Eiffel, ia pun mengatakan kepada Eiffel bahwa ia akan berterus terang kepada Anthony suaminya tentang hubungan spesial mereka berdua. Eiffel pun memberi semangat kepada Adriana supaya jangan takut untuk berterus terang akan cinta sejati mereka. Adegan selanjutnya, Adriana menunggu jawaban Anthony dengan sabar. Akhirnya Anthony angkat bicara. Ia bertanya, mengapa pada saat di rumah sakit 20 tahun yang lalu itu, Adriana tidak bilang pada dirinya tentang hubungannya dengan Eiffel. Lebih lanjut, Anthony mengatakan bahwa yang dibutuhkan Eiffel adalah pencitraan dan reputasi, serta uang. Apabila Adriana nekat meninggalkannya, maka Anthony akan menulis di koran tentang skandal yang memalukan hingga karir dan reputasinya Eiffel akan hancur dalam semalam. Tentu saja Dewan Kota Paris akan mendengar kata-katanya, sehingga pendanaan menara itu akan terhenti hanya sampai di level 2. Mendengar ancaman itu, Adriana dengan sangat kesal dan marah meninggalkan Anthony. Di hari berikutnya, Eiffel makan siang berserta anaknya di balkon level 2 menara yang sudah jadi berserta para pekerja. Dalam obrolan itu, Eiffel berterus terang bahwa ia bertemu dengan seorang wanita dan ia jatuh cinta kepadanya. Dengan penuh kasih sayang, anaknya pun mendukung keputusan ayahnya. Dengan penuh cemas, Eiffel menunggu kabar dari Adriana. Untuk menghilangkan kecemasan, Eiffel mengisi waktu dengan melihat lagi hasil rancangan menaranya. Dan akhirnya datang kereta kuda ke lokasi proyek dan pintu kereta pun dibuka. Dengan penuh semangat, Eiffel pun mendatangi kereta kuda. Dan alangkah terkejutnya, ternyata di dalam kereta kuda itu ada Adriana dan Anthony juga. Dengan sedikit lemas dan was-was, Eiffel pun duduk berhadapan-hadapan dengan Adriana dan Anthony. Setelah Eiffel duduk dan diam, lalu Anthony berkata, ia menikahi Adriana sewaktu ia sekarat dan terluka. Bahkan orang tuanya pun tidak mengakuinya. Lebih lanjut, Anthony mengatakan bahwa ia tidak bisa membangun menara dan jembatan, tetapi ia hanya bisa mencintai Adriana. Maka lupakanlah tentang Adriana. Eiffel dengan sedih yang sangat mendalam turun dari kereta kuda dan melihat kereta kuda itu pergi dalam kegelapan. Di hari berikutnya, Eiffel memberi instruksi kepada asistennya Jean. Mulai hari ini, baut diganti dengan paku keling supaya tidak akan pernah ada yang menurunkannya atau memukarnya. Untuk melupakan Adriana, Eiffel fokus bekerja siang dan malam tanpa henti, hingga akhirnya menara selesai dibangun. Saat peresmian pun tiba. Momen itu dihadiri oleh segenap penduduk negeri, juga Presiden Prancis yang dengan khusus datang untuk meresmikan menara Eiffel. Ketika Eiffel menerima ucapan selamat dari Presiden, dari balik kerumunan ia melihat Adriana di antara pengunjung yang menyaksikan. Di satu sisi ia ingin melambaikan tangan kepadanya, akan tetapi ia sedang menerima ucapan dari Presiden. Ketika Presiden selesai mengucapkan selamat, Eiffel mencoba mencari lagi Adriana, tapi Adriana telah menghilang. Dan film pun berakhir. Oke sobat-sobat Universe pecinta film, sekian dulu review filmnya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah!